Kalau kita lihat misalnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu kerajaan Perlak, sangat dikenal itu sebagai kerajaan Syiah. Artinya Syiah sudah berada berabad-abad yang lalu dan sampai sekarang juga ada, dan tidak pernah orang-orang Syiah coba membongkar misalnya perselisihan antara Sunnah dan Syiah. Tujuan orang-orang Syiah, dan saya yakin tujuan apalagi Sunnah, apalagi Syiah dengan NU ini memiliki perbedaan, memiliki persamaan yang luar biasa. Gus Dur pernah mengatakan NU itu adalah Syiah minus imamah. Jadi perbedaan dengan NU hampir sangat kecil, dan karena itu saya berharap mudah-mudahan kiai-kiai dari NU bisa juga menemukan sisi-sisi yang bisa mempererat hubungan antara Sunnah dan Syiah. Dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama Sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh, mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting tidak yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Nggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira gitu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Bedah buku yang diminta kepada saya untuk disampaikan, yaitu judulnya Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ya, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Memang buku ini cukup tebal, dan saya sendiri diminta memberikan pengantar di buku ini. Saya berikan pengantar kaitan apa antara Zionis dan Syiah ini, baik dari sisi sejarah, ajaran maupun gerakan politiknya. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, kita yang harus menjadi sesuatu aksiomatik yang harus kita sadari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Allah menyebutkan dalam ayat ini, dialah Allah Tuhan kalian yang maha benar. Daripadanya lah segala kebenaran. Maka siapa yang tidak di atas kebenaran itu, maka dia akan berada di atas kesesatan. Kemana kalian akan menuju? Karena itu Allah SWT menyebutkan hanya dua jalan. Di Al-Quran hanya ada dua ayat
Jalan yang pertama Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 115. Dan ini pedoman bagi setiap orang mukmin agar jangan sampai menyelisihi ayat ini. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat itu, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Allah menyebutkan dalam ayat ini, siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kejelasan kepadanya. Makanya kita berusaha untuk menegakkan sunnah, mengikuti sunnah. Makanya kita disebut dengan sunni, ahlus sunnah. Kenapa? Kita mengikuti perintah Allah ini. Jangan sekali-kali menentang hadis Rasulullah SAW. Jangan pernah sekali-kali menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita menentang Rasulullah. Tidak cukup sebatas itu. Allah menyebutkan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya bukan jalannya orang mukmin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ditanya oleh seorang jamaah dalam pengajiannya, "Wahai imam, mana dalil Al-Quran yang mewajibkan kita mengikuti para sahabat?" Imam Syafi'i sebagai seorang yang alim tidak hanya sebatas menjawab, tetapi jawaban itu harus ada landasannya. Beliau kemudian terdiam. Kemudian minta sama jamaah untuk 3 hari ke depan libur pengajian, saya akan mencari jawaban orang ini, pertanyaan orang ini. Selama 3 hari Imam Syafi'i tinggal di rumah, keluar rumah hanya untuk sholat berjamaah, selebihnya beliau berada di rumah. Ngapain di rumah? Selama 3 hari beliau khatamkan 8 kali Al-Quran. Kita Ramadan aja masih banyak yang belum khatam. Kalau khatam mungkin 2-3 kali. Ini dalam 3 hari beliau khatamkan 8 kali. Ketika kemudian pada hari ketiga, Imam Syafi'i hafal Quran sejak umur, satu menyebutkan 7 tahun, satu menyebutkan 9 tahun. Ketika itu kemudian Allah menyebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa, Allah kasih ilmu sama kamu. Saat itu Imam Syafi'i baru nyantau ayat yang ke-115 surat An-Nisa. Ini ayatnya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan orang itu mengikuti jalannya bukan jalannya kaum mukminin. Pertanyaannya, siapa kaum mukminin pada saat turunnya ayat ini? Tidak lain adalah sahabat radhiyallahu anhum. Sabilul mu'minin inilah yang kemudian oleh Ibnu Abbas diringkaskan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa yang tidak mengikuti jalan ini, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang tidak mengikuti jalan ini, ngikuti barat, ngikutin timur, ngikutin pikiran manusia, tidak ikuti jalan ini, kami akan palingkan dia ke neraka jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat. Maka beruntunglah kita dipilih oleh Allah menjadi ahli sunnah wal jamaah, karena kita menerapkan ayat ini. Inilah jalan kebenaran.